Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas mengenai pembelajaran berbasis inquiry, yaitu merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa diterapkan pada pembelajaran IPA. Pembelajaran berbasis inquiry itu pembelajaran yang menghubungkan kegiatan pembelajaran dalam pembentukan pengetahuan oleh siswa. Nah, sebelum kita mulai, kita harus memahami dulu apa sih sebenarnya inquiry itu. Apa sih sebenarnya model pembelajaran berbasis inquiry. Inquiry itu didefinisikan sebagai kegiatan untuk mencari informasi, kebenaran, atau pengetahuan. Mencari informasi melalui sebuah pertanyaan. Cara alami dari pembentukan pengetahuan adalah dengan menyajikan review-reviewnya dan mencobanya dalam suatu kegiatan. Proses dari inquiry dimulai dari dengan mengumpulkan informasi-informasi dan data melalui atau dengan mengaplikasikan panca indera manusia dengan melihat, mendengar, menyentuh, merasa, dan mencium. Proses ini sendiri cenderung kompleks dan dapat mengarahkan seseorang untuk mengumpulkan pengetahuan atau informasi data untuk sama data sehingga nanti menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat. Kemudian perbedaan antara pembelajaran tradisional dan inquiry. Pada pembelajaran tradisional itu berfokus kepada penguasaan konsep. Kemudian dosen atau guru yang nanti akan menyusun menyeting ya kegiatan pembelajaran. Kemudian juga pada pembelajaran tradisional itu berpusat kepada guru, di mana guru fokus untuk memberikan informasi terhadap apa sih yang perlu dipelajari, A, B, C, D, dan materinya. Nah, siswa kemudian belajar untuk tidak bertanya terlalu banyak pertanyaan. Jadi mereka cukup mendengar, kemudian mengulangi materi yang sudah disimak. Kemudian inquiry itu berfokus kepada menggunakan konten-konten pada pembelajaran untuk mengembangkan informasi atau memproses dan memecahkan masalah. Pada inquiry, kegiatan pembelajarannya itu berpusat kepada siswa, di mana peran guru hanya sebagai fasilitator. Jadi lebih kepada bagaimana caranya supaya lebih tahu atau apa yang kita ketahui dipelajari. Jadi nanti pengetahuan itu akan dikonstruk oleh siswa itu sendiri atau dibentuk oleh siswa itu sendiri. Nah, pada inquiry, siswa itu diharapkan dapat mengembangkan pertanyaan, penjelasan tujuan, dan penggunaan observasi. Dia menggunakan pertanyaan baik secara verbal ataupun secara tindakan, kemudian menggunakan pertanyaan tersebut untuk melakukan berbagai aktivitas berdasarkan pertanyaan tersebut. Kemudian mengobservasi, kemudian mereka menilai dari pertanyaan tersebut sebagai bagian dari sebuah pembelajaran. Kemudian siswa juga mengkaitkannya dengan materi atau pembelajaran sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah siswa merencanakan kegiatan pembelajaran, di mana nanti siswa mendesain cara yang dapat digunakan untuk menguji cobakan ide mereka. Jadi guru tidak serta-merta harus selalu menyampaikan, tetapi bisa juga mengarahkan siswa yang menyusun sendiri.
Kemudian siswa merencanakan cara untuk memverifikasi ide-ide mereka, kemudian menyusun atau merancang kegiatan yang harus dilakukan, yaitu dengan menggunakan materi, alat dan bahannya apa saja, kemudian observasi yang dilakukan, evaluasi, serta melaporkan informasi yang diperoleh. Siswa yang menentukan detail-detail yang harus dilakukan terkait itu tadi, kegiatan-kegiatan untuk penyelidikan. Kemudian siswa mengkomunikasikan menggunakan metode yang berbeda-beda. Bisa menggunakan jurnal, gambar, hasil penelitian, kemudian mereka juga mendengarkan, bicara atau menulis. Kemudian berbagai informasi hasil penelitian tadi mereka bisa menyampaikan dan belajar untuk mengkomunikasikannya. Kemudian siswa juga diharapkan mengkritisi hasil yang mereka peroleh. Jadi tidak serta-merta hanya menerima hasilnya, hasil pengamatannya apa, tetapi juga mereka mengkritisi sehingga sebagai sarana untuk refleksi. Kemudian peran guru itu pada pembelajaran inquiry, guru hanya memberikan rancangan kepada yang dapat diarahkan kepada siswa, nanti kegiatannya apa saja yang perlu dilakukan, memberikan suatu masalah. Jadi guru hanya berperan supaya siswanya ini fokus kepada masalah yang ingin diselesaikan, sambil nanti membimbing jika memang rancangan yang disiapkan oleh siswa itu kurang tepat. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa guru itu tidak memiliki peranan yang cukup dominan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi guru hanya membimbingnya lewat apa? Lewat bertanya, misal bagaimana kamu tahu, apakah kamu yakin, apa buktinya, dan sebagainya. Sehingga itu tadi siswa dapat terus terasah keterampilan berpikirnya untuk mencari tahu sendiri tanpa diberitahu. Nah, pada akhirnya nanti kegiatan pembelajaran inquiry ini dapat berperan supaya siswa dapat belajar bagaimana untuk terus belajar, terus mencari solusi atas segala permasalahan. Nah, ini adalah sesuatu yang dapat mereka bawa sepanjang hidup. Hal-hal yang tidak dapat mereka pelajari di dalam buku teks sekolah, sehingga nanti mereka bisa bertahan atau mereka bisa terampil dalam menghadapi permasalahan pada kehidupannya di masa-masa berikutnya. Oleh karena itu, sesuai dengan hakikat dari tujuan dari pembelajaran adalah untuk membentuk peserta didik yang mandiri, tidak hanya paham materi, tetapi juga memiliki karakter yang kuat untuk menghidupi kehidupan pada masa-masa yang akan datang, belajar sepanjang hayat. Nah, sekarang kira-kira apa sih nanti kegiatan pembelajaran IPA yang mungkin dapat diintegrasikan dengan menggunakan model pembelajaran inquiry? Kalian harus mulai mencari tahu bagaimana caranya bagaimana nanti cara-cara tetapan atau materi yang dapat diintegrasikan dengan model pembelajaran inquiry. Kalian bisa melihat dari website ini. Silahkan nanti secara mandiri dibuka-buka untuk mencari-cari ide kegiatan penyelidikan atau pengamatan yang bisa dilakukan selama kegiatan pembelajaran pada bidang sains atau IPA. Sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.